Ada pemain ketika masuk ke tim besar, ketika dia main di tim biasa aja, dia jadi superstar. Betul. Tapi ketika dia masuk ke tim besar, Iya. dia jadi pemain biasa. Pemain biasa atau bahkan hancur. Kapten Persija Jakarta ini menjadi kiper menjanjikan sejak usia dini. Karir dan kesetiaannya bersama Persija menjadi inspirasi bagi para pemain muda. Andri Tani akan berbagi kisah pemain bola Indonesia di Talk Nothing. But the truth only on Greg on the Talk. Kita wasit. Loh, aku nonton dari TV. Iya. Dalam 3 detik, udah lihat jelas. Mereka di situ 2 menit. And then tetap keluar keputusannya salah. Kalau aku lapor klub yang utang aku 10-15 tahun yang lalu, bisa nggak cair? Welcome, Andri Tani, Papa. Tapi aku sebut semua ini sekarang aku lihat kamu di bangku cadangan terus. Setiap masa itu, setiap orang itu ada masanya, bro. Masa aku? Masa kamu udah lewat, bro. Masa kamu udah lewat, bro. Bukan lewat, terlalu lewat. Terlalu lewat. Terlalu lewat. Tapi I'm happy to see Persija musim ini. Yeah. Timnya sangat luar biasa. But I mean, Papa pun musim lalu meskipun ada kiper asing, aku lihat kamu masih sangat tampil stabil setiap ada kesempatan, you know. Yeah. Gimana jaga kebugaran, and then cara buat diri kamu untuk lebih sabar, and then tunggu momentum. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya, gini Greg, banyak pemain yang ketika tidak main, mereka marah, mereka berbicara tentang ego mereka. Betul. Tapi buat saya ada hal yang lebih besar dan ada hal yang lebih penting daripada ego saya, yaitu tim. Asik. Ini satu alasan makanya masih di Persija. Berapa tahun ini sekarang? 10 tahun? Ini tahun ke 8, 10? 16. What in the 18 is going on? 16. 16? Damn. Saya mulai 2010 di Persija. Ya aku ingat, aku kan ada. Oh, kamu ada ya? Ya, kamu waktu itu datang malu-malu. Bapak. Dulu saya cium tangan gini. Sekarang kamu, Greg, aku tabok lo. Gila hidup. 16. Wow. Dari masa ke masa tetap ada Andri Tani. Ini hal yang luar biasa. You know, aku angkat topi buat kamu. So, cerita dong, gimana awal mulai karir sampai bisa berseragam Persija Jakarta? Ya, awal karir itu pasti dari SSB, Sekolah Sepak Bola. Okay. Itu di Ragunan di Jakarta. Habis itu saya masuk ke Under 14 tim nasional. Oke. Tim nasional. Di sana saya ketemu sama almarhum Om Roni Patina Sarani. Kebetulan dia juga punya akademi Asiop Apakinti waktu itu. Yeah. Nah, saya diminta untuk masuk ke Asiop Apakinti. Oke. Saya masuk ke Asiop 2 tahun sampai 3 tahun saya di sana. Habis itu saya pindah ke Diklat Ragunan. Di Diklat Ragunan saya sama Ramdhani, sama Kurnia Mega di sana. Kurnia Mega, gila. Angkatannya luar biasa ya. Itu menurut saya kiper terbaik, Kurnia Mega. Kurnia. Ya. Sampai saat ini sih mungkin ya. Sampai saat ini. Kalau dia masih main, saya yakin dia masih ada di tim nasional. Tapi ada satu hal aku penasaran yang mungkin apakah kita ada jawabannya. Apakah kalau dia masih main, apakah dia tetap konsisten atau dia udah mulai ya karena situasi sekarang yang kita nggak tahu setiap musim situasinya berubah. Apakah dia bakal konsisten? Saya yakin dia bisa konsisten. You think? Iya. Kenapa? Karena Indonesia mungkin belum tentu juga 20 tahun sampai 30 tahun ke depan punya kiper seperti dia. Ada kamu? No. Pernah ada? Come on. Oke, ada saya. Tapi saya harus mengakui bahwa dia lebih baik daripada saya. Oke. Ini hal menarik. Aku pernah di satu tim sama kalian berdua. Ya. Kamu sama Kurnia. Mega. Di Indonesia, I think
jarang ada kiper yang bisa pakai kaki. Ya. Dan salah satunya kamu. Kunia nggak bisa. Ya plus Kalau minus. ada plus minus. Kalau untuk dijaga gawang dalam oke, kamu bisa dua itu. Gimana cara kamu bisa handle your footwork, bisa main build up dan pede. Ada beberapa video yang kita lihat baik kan kamu kasih overhead, Ya. kamu dribble gitu. How? Ya itu karena memang ketika di Ragunan kita itu nggak punya pelatih kiper. Jadi kita masa? jadi kita join sama pemain. Oh. Latihan sama pemain, kita passing, kita dribbling, kita kontrol. Jadi dari sanalah saya belajar bagaimana cara bermain kaki. Dan saya itu selalu orang yang selalu mengikuti zaman. Betul. Saya melihat oke, di tahun 2010 itu belum ada kiper yang build up. Build up. Betul. Akhirnya saya lihat Manuel Neuer bagaimana dia build up. Akhirnya di situ saya Lihat siapa? Manuel Neuer. Oh, Manu ya, oke. It- Manu, yeah. Oh, he's crazy. Bayern Munchen, right? Yep. Yeah. Itu bagi saya salah satu itu kiper pertama yang bisa build up. Yeah. Menurut saya, Yang nggak takut. yang nggak takut build up, berani main build up. Onana juga bisa build up. Siapa? Onana. Onana. Dah, stop. Stop. Oke. Onana bagus sekali ketika di Ajax. Bener gak? Inter Di Milan Inter Milan bagus. top. Itu. Jadi Berarti bukan masalah dia. gini Greg, ada pemain ketika masuk ke tim besar, ketika dia main di tim biasa aja, dia jadi superstar. Betul. Tapi ketika dia masuk ke tim besar, Iya. dia Dia jadi jadi pemain biasa. pemain biasa atau bahkan hancur. Atau enggak sebaliknya. Atau tim, karena salah satu tim itu, semua masuk situ pun jelek. Iya. Mungkin bukan masalah pemain, mungkin tim itu. Bisa jadi Tim tim U. itu. Iya, tim itu ya. Betul. Kamu Jangan fansiakan dulu. sorry, saya Fakta. saya juga Iya. saya harus akui bahwa saya juga fans MU. Ya. Oh, kamu fans MU? Saya juga fans Oh, MU. berarti aku bisa bilang begitu. Iya. Kamu lihat Anthony Anthony. Ya, 100%. di MU, di Ajax, Real Betis. di Real Betis. sekarang jangan sekarang di Real Betis. Iya. Bagus. Di MU dia. Jadi main bola itu kadang itu lebih dari duit. Yep. Kamu harus stay di mana kamu bahagia, Nyaman. nyaman. Ya, Iya. tapi jangan terlalu nyaman. Kadang kalau kita terlalu nyaman juga kita nggak bakal improve, Tidak ada challenge. nggak ada challenge. Yep. Exactly. But what makes you selama 16 tahun ini? Ini bukan hal yang biasa, you know. Orang datang, orang pergi, orang datang, orang pergi. Baru musim lalu kamu ada saingan dikit. Ya. Dan itu pun karena asing. Ya. Sebelumnya kamu jaga gawang Persija itu selama 14 tahun tanpa terganggu. Ya. Gimana? How? Ya menjaga konsistensi itu yang sulit memang. Di dalam latihan saya nggak pernah ngeluh. Saya menjalankan program Oke. apa yang pelatih berikan. Kan? Saya nggak pernah yang namanya mengintervensi pelatih. Betul. Saya tidak pernah bilang, coach saya nggak suka latihan ini. No. This is important. Ketika saya masih menjadi pemain, saya harus ikuti apa Pelatih mau. pelatih mau. Ada pemain yang kadang-kadang dia sudah tidak cocok dengan Materi. materi pelatih. Dia tidak mau menjalankan. Jenuh. Bosan. Bosan, jenuh. Itu yang bicara sekarang itu mentalitas. Ya. Dan Persija ini memang zaman dulu ketika saya kecil, saya sering nonton di Lebak Bulus. Oh, berarti nonton aku dong. Kebetulan kamu masih di Persija tim. Saya tahu kamu berantem di Jepara waktu pas kamu di PSIS. Yes. Bukan berantem. Salah paham. Salah paham ya? Ya, itu teman baik. Jadi itu game udah selesai. Yes, betul. Game selesai, dia kayak main-main lempar-lempar, like kayak main pakai Rompi. bukan Apa? botol Pocari. Betul. But you know me, ketika tim nggak menang, Ya,
Oh, like kita nggak menang game itu, padahal kita udah Bad unggulan. mood. No, aku bad mood, and then aku punya itu, bukan aku cuma mau lempar usir. Itu kena dia, and then pecah. But media jualnya berlebihan. Iya. But again, it's part of life, right? Yep. Yeah. Sampai hari ini aku sama dia masih baik kok. Betul. That was true though. Masa kamu tahu itu? Saya tahu. Harusnya kamu masih kecil. Itu 2000. Bro, saya itu masih suratin di Persijap, bro. Serius. Saya sama Ramdhani lagi di Jepara. What? Saya mau datang ke stadion. Waktu itu saya main di Persijap. Iya. Suratin. Dari Ragunan diambil sama Persijap. Kita di sana, kita mau datang ke stadion. Tapi nggak usah deh, karena derby kan? Derby ya, betul. Derby kan? Derby Jawa Tengah. Apalagi gamenya panas. Iya, gamenya panas. Ya. Akhirnya kita nggak jadi pergi. Kita hanya nonton di mes. Ya udah. Ya. Saya tahu kamu ada insiden itu. Ada. Emang itu insiden pertama di Indonesia. Dan itu bukan terakhir. Berapa itu umur kamu di sana? Berapa umur kamu? Masih 19. 19 ya? Kamu datang ke Indonesia umur berapa? 17. Persija tim ya? Ya, Persija 17. Waktu aku datang itu, kamu tahu like aku kesayangan almarhum Pazen. Terus aku tinggal di mes, Papa. Di Bea Cukai? Iya, aku di mes. Aku nggak di pemain asing lain punya apartemen, hanya aku kecuali aku. Dengan alasan aku mau monitor kamu karena kamu masih muda. So ya udah aku sama anak-anak lain, tapi setiap weekend dia check-in aku di hotel. Okay, stay there, nikmati Senin mulai lagi. Aku nggak same, I never complain juga. Like I follow, aku ikut apa mau Amerika, and then but tujuannya kita mau sukses. If you wanna be successful, you have to start step by step. Ini yang susah lihat sekarang. Ketika orang tendang bola 1-2 gol, kamu tanya mau berapa lagi? 5M. Zaman kita nggak begitu. Yes. It's not step by step. Pelan. Bro, zaman kita dulu, zaman saya, zaman kamu, zaman saya. Zaman saya, ketika kita mau masuk ke starting line up 18 pemain, kita harus berjuang, bro. Keras sekali. Aku ingat, waktu itu kan ada kamu, ada Hendro kan? Hendro Kartiko. Setengah musim ada, kamu tahu siapa? Chandra Pito datang. Gimana saya mau dapat main, bro? Kamu ingat itu? Not easy. But it's true. Iya. But you sabar. And then again, setiap aku bahas sepak bola, aku selalu pakai Persija untuk jadi contoh. You know why? Karena zaman itu, I remember, kamu kan ada saksi hidup. Orang tanya aku, oke, dulu kamu di Madura atau kamu di klub lain ini, kamu marah-marah sama anak kecil ini. Nah, sebaliknya, aku di Persija, ada BP, Ismet, Punario. Aku bicara, mereka bicara, aku diam. Aku paling bisa ganggu Leo. Leo Saputra. Leo ya? Ya, bisa kita hahaha hebat dalam lapangan. Kamu pernah lihat aku ada free kick, aku datang bilang mau ambil. Pernah? Iya. Impossible. Bro, kalau BP nggak ambil, ada Ismet. Ismet nggak ambil, ada Agus. Agus nggak ambil, ada Leo Saputra yang bisa tendang bola keluar lapangan. Begitupun penalti. Yep. But moving forward, zaman sekarang, Papa, ada free kick, aku taruh bola, kamu lihat anak yang belum apa-apa bilang, Papa aku yang ambil. Ya bro, ya zamannya udah bukan udah berubah. berbeda, bro. Mereka mau itu, but you have to, in football, respectnya sebatas itu. Yeah. You have to know, penalti, siapa Greg mau ambil penalti? Ada BP, ada Ismet. Aku di Persija rekod aku nggak tendang satu penalti.
How? BP pasti bilang, kamu nggak dibayar di sini buat tendang penalti. Itu tugas aku. Dan kita paham, you know. So again, lanjut lagi. Habis itu karena saya suratin di Persijap, saya lihat kamu di sana, kamu main di PSIS, ya kan? Suratin itu pertandingan yang dia per zona. Ya. Oke, zona Jawa Tengah. Setelah itu zona Jawa, Pulau Jawa. Setelah itu menang di Pulau Jawa, baru di nasional. Oke. Ketika selesai di zona Jawa Tengah, saya nggak dipanggil lagi sama Persijap. Why? Karena dia bilang dari Ragunan itu ada 4, ada 4 pemain termasuk saya dan Ramdhani. Dia bilang, Ramdhani, kita balik ke Jakarta, kita sekolah lagi di Ragunan, karena lagi libur, suratinnya. Terus ada satu hari, one day, itu pemain itu harus balik lagi ke klub. Ramdhani telepon, Ramdhani dan teman-teman balik lagi, nggak usah ajak Andri. Oh. Karena kita udah punya kiper. Wow. Oke. Ramdhani pergi ke Jepara, saya stay di mes di Ragunan. Semua pemain Ragunan itu ketika Piala Suratin, Porda atau Prof habis bro, dipakai semuanya. Wow. Karena banyak talenta di situ. Karena bagus. Iya, aku tahu, aku lihat. Kan aku latihan juga di Ragunan kan. Iya. Persija dulu di Ragunan. Persija, kita di Ragunan. Iya. Pemain Ragunan habis, tinggal saya sendiri bro. Seriously? Saya mau latihan sama siapa bro? Mau latihan sama siapa? Ternyata ada teman saya dari Bandung, anak diklat juga, bilang, Dri, ayo ikut gua ke Bandung. Oke, ke Persib. Di Persib saya. No way. Di Persib. Masa? Iya, saya ke Persib. Saya ke Persib, ikut suratin Persib, Jepara kalah. Nggak lolos tingkat nasional. God's plan. Itu rencana Tuhan. Yes. Yeah. Persijap nggak lolos. Saya lolos tingkat nasional. Saya Persebaya, lawan Persebaya ketemu Andik Firmansyah. Main di Jalak Harupat. Habis main di Jalak Harupat, saya main di Bekasi, ketemu Andik lagi. 2 kali saya ketemu Persebaya. Saya menang. Wow. Saya menang. Saya ke tingkat nasional. Saya juara. Luar biasa. Dari awalnya saya nggak boleh berangkat ke Jepara. Bilang, Ramdhani tinggal Andri Tani. Tinggal ternyata, ya itu. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Kita nggak ada yang tahu bro. Betul. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah. Dan saya juga nggak pernah tahu kenapa saya bisa sampai 16 tahun ada di tim ini. Di Persija. Itu mungkin karena campur tangan. Memang udah pasti ada campur tangan Tuhan. Pasti. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa lihat karena nggak mungkin Tuhan bilang Andri Tani. Iya. Kita manusia selalu mau sekarang. Tuhan maunya sabar. Yes. Dan dia punya rencana lebih baik buat kita. Kita nggak bakal tahu. Yang bagi saya, yang paling penting, saya yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur bro. Betul. Selama kita berusaha, kita berdoa, pasti akan ada jalan. Hard work. Yeah. That's also my philosophy. Yeah. Kerja keras, jangan komplain, and then urusan lain, biar Tuhan yang handle. Betul. Dan aku mau tanya, Papa. Kenapa kalau kamu lihat di Indonesia, rata-rata goalkeeper Indonesia tidak terlalu tinggi dan badan kecil? Apakah itu pengaruh besar buat performance mereka? Saya rasa bukan hanya di Indonesia ya, tapi saya melihatnya Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mungkin memang gennya tidak terlalu besar seperti di Eropa. I don't agree, because I was in Singapore. Mereka punya Luis, tinggi-tinggi. Luis, Sani, bro. Tinggi. Kamu pernah Hasan Sani, ya? Hasan Sani, he was my teammate. Yeah.
Dia itu waktu aku main sama dia bisa dari belakang kasih aku assist. Dia punya tendangan like direct, very good. And then di Thailand, same kipernya like bulky. Kawin. Yes. I know Kawin. He's also, but Indonesia kita pernah ada Marcos, tapi Bro, Indonesia kita punya botak. Indonesia kita punya Markus. Kita punya Ferry Solo. Oh, Ferry ya. Kita punya Kurnia Mega. Ferry. Tinggi-tinggi juga. Oh, Kurnia is the best. Yang tadi saya bilang. The best. Complete. I wouldn't say complete, cause kaki nggak complete. Kakinya nggak jalan. Yes. Kakinya nggak jalan. But kalau showstopper di dalam gawang and then leadership, I think he's the guy. Mental ya, bro. Yeah, mentalitas. Oh, yeah, he's the guy. He's like old school goalkeeper, like Van der Sar. Yeah, Van der Sar, old school. Yeah, but you are modern one. You can build up, you can komunikasi, you can read the game. Karena ketika kita bisa pakai kaki, kita bisa baca mainan. Ya. Ya kan? Kalau saya gini, saya selalu ikut di dalam permainan. Exactly. Nah, I know this. Saya selalu ikut di dalam permainan. Oke, saya read the game, kapan saya keluar, kapan saya intercept. Tapi enak juga jadi jaga gawang loh. Kamu pernah? Pernah, Papa. Serius, pernah. Kamu tahu, kadang latihan atau apa sama teman-teman, aku jadi goalkeeper, Aku suka sekali ketika aku terlibat mainan. Yes. Bahkan bola mau kata, hey, balik dulu. Yep. But masalahnya, ketika orang mau tendang keras. I say, okay, kayaknya udah waktu. No, not me. Tapi kalau ikut build up, kamu bisa atur mainan, the best. Bro, goalkeeper sekarang itu, for me ya, itu seperti number 10, bro. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kamu lihat Brazil goalkeeper? Ederson. Bro. He's good. Berapa kali dia jadi assist ke Haaland? Langsung, emang betul. Yeah, that's what I say now. So, but talking about goalkeeper, apa sih yang kita bisa lakukan? Modern goalkeeper. Apa yang dibutuhkan untuk jadi modern goalkeeper? Iya, for sure on the goal ya. Dia harus bisa block apa ya, itu sudah basicnya goalkeeper ya. Okay. Basicnya goalkeeper. Ya setelah itu ya harus bisa build up, read the game, terus apa namanya, potong bola, berani keluar. Komunikasi pasti. Yeah. Itu basic bro, kalau komunikasi. Kayak Onana di MU gitu. Iya kayak gitu. Aduh, kenapa kalian jual dia by the way? Padahal dia kiper luar biasa. Bro, yang saya nyesel adalah kenapa MU jual De Gea, bro. Lepas De Gea. Yeah, you can never do that. Dia juga nggak bisa build up, but he's a showstopper. Iya. Yeah. Agree. Sekarang kamu percuma punya kiper bisa build up tapi nggak bisa tangkap bola. Yeah. Peran utama goalkeeper tangkap bola, bro. Yes, that's why you are goalkeeper, bukan build up. Iya. True, agree. Tuh. Agree. Terus situasi di dalam tim Persija sekarang gimana? Kemarin ketika aku lihat materi yang dibentuk musim ini, I put Persija on my top 3. Mereka tetap ada di top 3. Meskipun kemarin sempat kalah lawan PSM, itu enggak. Apakah itu ada pengaruh besar dalam tim atau semua kondusif? I know sebagai pemain mungkin paling tua, peran kamu di situ ya. I know. Kamu you are the captain. Walaupun sekarang Rido captain karena dia pemain utama, right? But I know di luar lapangan kamu tetap seorang captain di dalam tim, and then you have to communicate between the foreign players and the local. Apakah kondisi Persija kira-kira gimana? Iya, kondisi Persija masih baik-baik aja. Baik-baik aja. Karena walaupun banyak pemain Brazil,
dan pasti ada pemain lokal. Kita ngeblend, kita oke. Blend ya. Kita nggak ada gap. Kita Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dan aku jujur ya, kali ini aku lihat Persija rekrut pemain, hampir semua pemain rekrut, I think sesuai kebutuhan tim. Yep. Mungkin ini masih transisi untuk lebih padu, and then kalau mereka udah dapat chemistry yang kuat, I think kandidat kuat. Iya. Sama Borneo. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ya, are you optimis? Semoga. Saya sangat optimis. Optimis, bro. Asik. Saya lihat ya yang dibeli memang yang dibutuhkan sama tim saat ini. Oke. Datangnya Fabio, datangnya Sousa, datangnya Alano keren. Alano tuh Aku suka. Ya. Aku suka dia. Aku suka. Bagus sekali anak itu. Dia pintar. Yep. Cerdas, tahu punya Marcel ya. Ya. Kerja keras. Belum lagi Gustavo baru sembuh dari cedera. Tahu. I know. Aku cuma hitung kedalaman tim. Iya. Belum lagi aku suka yang back kiri itu. Keren dia. Alan. Top. Luar biasa. Crossingnya bagus sekali. Aku lihat. So jadi but again about this, gimana menurut kamu Liga 1 sekarang untuk saat ini, apa yang harus diperbaiki lagi, atau kamu pikir menurut kamu udah cukup oke, atau ada apa yang masih kurang? Oke. Kalau kita berbicara 10 tahun ke belakang, sekarang sudah berprogres jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi tentu ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Contohnya masih seperti yang dulu. Apa? Masalah kita wasit. Walaupun udah ada. Iya. Ampun. Aku sempat nonton Liga 2. Sorry, Greg. Bukan berarti wasit itu tidak bagus. Ada beberapa wasit yang bagus. Oke. Ada beberapa wasit yang memang layak. Yang layak. Oke. Tapi ada beberapa juga yang saya nonton beberapa pertandingan yang ya maaf. Sangat. Masih kurang. Dan kurangnya itu gini, Papa. Udah ada kasih support. Ya. VAR. Sehingga mereka jadi, I think kadang aku nonton Liga, I think aku nonton game itu 70 menit. Sisanya bola balik VAR. Yep. And then, aku kan nonton dari TV. Masa apa yang aku bisa lihat di TV dalam 5 detik, wasit bisa di situ 2 menit. Yep. Komunikasi apa? No, aku nonton dari TV. Iya. Dalam 3 detik, udah lihat jelas. Mereka di situ 2 menit. And then tetap keluar keputusannya salah. Ya itu mungkin memang harus mereka yang... Sekarang aku nonton, aku komen sebagai penonton. Apa yang aku lihat, And then ada satu game aku nonton, gol itu dikasih karnaval. Ya. Padahal, Papa, ini onside-nya jauh, mungkin onside-nya 2 meter atau 3 meter. How can linesman, bagaimana seorang linesman bisa angkat ini? Apakah dia tidur? Atau cuma angkat itu biar konsol? Halo, Val. Atau karena udah, we trying to improve the league dengan facility yang mendukung. But I think kita setiap ada apa-apa di Indonesia, kita selalu yang salah gunakan. Yep. Jadi buat gamenya kita nonton pun nggak enjoy. Jadi momentum selalu hilang karena ada kadang untuk kasih yellow card, red card, di review 5 menit untuk ini. And then sedikit-sedikit ada tackle, ada apa? Pemain. Val, ayo Val. Aku kesel banget nonton itu. Aku masih ikut. I love watching the game, right? Aku selalu ikut. So, menurut kamu wasit itu satu. Kedua apa lagi? Not only wasit. Sekarang kan masih ada larangan away.
supporter. Oke. Ya semoga itu segera dibuat aturan baru, semoga entah itu hanya cuma 100 Atau atau 200. 200 yang bisa pergi away. Mhm. Karena ini menyangkut dengan negara. Kenapa saya bilang menyangkut dengan negara? Kalau misalkan ya, Ya. Persija supporter di Jackmania pergi ke Jogja, pasti kan akan jajan di sana, hotel akan digunakan di sana, perekonomian di sana itu pasti akan berputar. Ya, itu bisa untungkan negara, bisa juga rugikan negara karena ada supporter yang pergi KW nggak bayar. Ada juga. Bahkan ada juga yang berangkat ribut ketika hasil tidak sesuai, Yes. Nah, itu yang gini. Kenapa mereka itu berani seperti itu? Oke. Karena aturan kita tidak tegas, Greg. Nggak jelas. Dan nggak tegas, sorry. True. Iya. Mungkin harus lebih tegas ya. Kalau misalkan aturan kita tegas, oke, rusuh, berantem ketika away gini, oke, nggak boleh ada supporter atau satu musim atau gimana? Mungkin sanksinya lebih tegas. Iya, sanksinya. Ya, aturan betul. itu yang harus lebih kita jalankan. Ya. Atau agree. Itu kedua. Karena Ketiga, aturannya itu yang membuat kita kadang oke lah. Akhirnya membuat ya udahlah ya. Hal yang wajar kok. Wajar. True. Itu. We normalize that. Iya, betul. True. Seperti itu. Ketiga, saya fokus di 2 itu dulu. Karena pasti harus ada lagi, Papa. Iya pasti. Masa 2 itu. Lapangan layak. Lapangan kalau kita bicara 10 tahun lalu jauh, Greg. No. Jangan kita bahas 10 tahun yang lalu. Kita nggak. Oke. Tunggu dulu. Kita nggak mungkin keep going back. We going forward. Yep. Kalau kita cuma mau bahas, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, no, we are not moving there. Yes. Kita harus lihat, kita bahas 10 tahun yang lalu. Kamu tahu 10 tahun yang lalu itu aku di Thailand. 10 tahun yang lalu itu di Thailand, mereka semua klub udah punya fasilitas yang layak. Tapi kalau sekarang kita lihat, lapangan di Indonesia mostly good, bro. Mana? Not what I see in the TV. Aku nggak mau sebut, but coba. Ada. Let's say 70% udah oke. Yes. 30% itu tanya aku adalah kenapa mereka harus pakai lapangan itu? Who approve it? Kalau belum layak. Cause ini tanda misalkan apakah 70% itu yang bagus itu mereka stupid? No, you know when you have 70%, 70% orang, 70% klub usaha keras untuk punya lapangan layak, and then ada 2 yang belum lagi ada yang toiletnya ampun Papa. Amit. Tahun lalu masih itu. Tahun ini pun masih, and then aku lihat ada satu klub yang disoratin di media. Ya, yang punyanya Bapar. Dia komplain dia baparan. But, sometimes, dan orang itu adalah si orang yang selalu kritik. Kritik timnas, kritik PSSI. Ketika dia dapat sorotan dari penonton, kok toiletnya begini? Dia bapar. You know, one thing I understand in Indonesia, ketika si orang mau kritik atau mau punya opini, dia mau opininya diterima. Yeah. Ketika dia dikritisasi sebaliknya, orangnya dia bapar. Why? Ya itu kembali ke personal. Exactly. Hal itu, apa yang harus dilakukan ketika 70% klub, lapangannya bagus, 30% kurang. Tapi itu mereka masih pakai itu. Tapi gini, Greg, 70% lapangan bagus itu disupport sama negara. Dan bukan punya klub. Mana ada yang punya klub? Exactly. That's why when you said
Kecuali 10. aku nggak tahu ya. Hmm. Bali itu kalau aku nggak salah sewa. Itu bukan sewa juga. Sewa berapa tahun gitu. Aku nggak tahu. Terus Persib itu dapat bukan dapat apa? Kerjasama. Aku nggak tahu kerjasama atau gimana. Persib dia mendapat hak kelola si GBLA dapat hak kelola itu. Baru 2 tim itu yang sudah pasti akan main di sana gitu. Yang pasti kan ya ini sebenarnya sama seperti Liga Italia kan. Liga Italia baru Juventus yang benar-benar profesional, punya klub, punya stadion sendiri kan. Yeah. Selebihnya itu punya pemerintah seperti San Siro. Papa, masalahnya bukan masalah punya pemerintah atau nggak punya pemerintah. But ketika pemerintah udah kasih klub itu dan seluruh keluar, Papa, klub itu dikasih, oke, 1 bulan, oke, 2 bulan, oke, 3 bulan kayak tuang sampah. No, tell me if I'm wrong. Yeah, agree. Like it's not about pemerintah udah buat lapangannya bagus banget, and then bilang, oke, sekarang silakan. Ya karena mungkin gini, Greg. Yang sering di Indonesia adalah kita latihan di situ, pertandingan di situ. Itu kan nggak boleh. Itu yang nggak bisa seperti itu. Makanya aku bilang, Papa kan bilang tadi, back to 10 years ago. Yep. No, back to 10 years ago, aku di Thailand, semua klub udah punya fasilitas latihan. Training ground ya kan? Training ground. Iya. Nah, Persija itu melakukan itu. Kita punya training ground. Sawangan. Dewa punya. Bali punya. Persib punya ya? Ya punya. Persib punya. Dia kalau aku nggak salah di luar GBLA itu. Borneo punya. Siapa lagi? Ya, itu yang aku tahu. Yang lain, oke. Papa, when I play terakhir ini sebelum aku nggak main lagi, berapa kali aku salah telat latihan, you know why? Karena aku habis latihan di lapangan ini hari ini, untuk besok kita belum tahu latihan di mana. Yes. Standby dulu. Yes. Terus aku bangun masih setengah tidur. Yes. Aku udah jalan, aku sampai sini nggak ada orang. Di mana? Oh, salah. Kita latihan di sana. Yep. Traveling again. Yep. So, and setiap hari aku harus bawa peralatan latihan, sepatu ini. But when I play in Thailand, semua ada di situ. Aku habis latihan, aku cuci, simpan. Semua udah ada di locker room. Di locker room. Yes. This is professional. Sekarang Persija seperti itu, Greg. Lengkap di situ semua. Ada gym, ada locker room. I saw that. Iya. Punya lapangan latihan gitu, punya 2, punya indoor. Seperti itu sekarang. I know that, but apakah hanya 3-4 klub yang harus begitu? Sedangkan, dong, bro. No, sedangkan kalau lihat banyak klub itu, mereka sibuk setiap transfer. Oh, kita habis beli pemain 10 miliar. Kenapa itu tidak dibuat untuk membuat fasilitas? So, I mean, they just doing things opposite. Yeah. Padahal kamu klub profesional, kamu tuntut pemain profesional, kamu tuntut semua bla bla bla. Tapi untuk tahu prioritas sebagai klub owner aja kamu nggak tahu. Ya. How? Ya. Gimana Greg bicara ini? Kalau saya melihat bahwa mungkin ya beberapa orang tuh melihat bahwa yang paling penting itu cover. Yes. Casing. Ya, 100%. Walaupun di dalamnya sebenarnya tidak baik-baik aja. Yes. Tapi zaman aku paling enjoy football di Indonesia waktu Arianto Bajuri jadi bos kita. Kamu ingat kan? Ya, 2010. Itu casing Persija, casingnya like di luar, but di dalam is so small and so family friendly. Dia nggak peduli, just di mana, ayo sini kantor, the best gitu. Like boss like that, easy to talk to, easy to, it was good moment, Itu
Belum lagi. And then again, itu ketiga. Keempat, I want to ask you, how about the regulasi? Regulasi yang mana? In general. Bicara masalah ini, masalah hak Hak. Oke. salary. Oke. Masih ada beberapa yang tidak lancar. Pasti. Itu kalau bisa semua klub bisa menjalankan hak untuk ke pemain. Itu I think itu udah basic problem. Iya, apalagi di Liga 2. Wah. Liga 2. Sebagai presiden APP pasti masalah kayak gitu muncul terus. Muncul terus, bro. Non-stop. Pusing. Iya. Untungnya sekarang itu sudah by system. Gimana caranya? Itu sudah by system yang oke, pemain lapor kita. APPI, selama saya di APPI, kita nggak pernah yang namanya mencari tahu kayak misalkan klub A, gimana? Gaji lancar nggak? Terus pemain bilang nggak lancar. Terus langsung kita bikin laporan ke klub. Yeah. Kita tidak pernah seperti itu. Oke. Dan kita tidak pernah menanyakan ke pemain, gaji lu lancar nggak? Nggak pernah. Pasti, impossible. Nggak mau kita seperti itu. Kita hanya menunggu laporan. Dari pemain? Dari pemain. Ya. Nunggu laporan dari pemain lapor kita kirim surat ke klub. Tunggu balasan. Kalau tidak dibales, baru kita suratin lagi yang kedua. Ketika surat kedua, somasi kedua tidak dibales, oke, kita bawa ke NDRC sekarang. Sudah ada NDRC. Sudah ada putusan NDRC. Apa? Kenapa itu NDRC? Kenapa gimana? Kenapa harus ke NDRC? You know. Oke. Kenapa aku bahas regulasi? I think apa yang kita harus banggakan bahwa APPI itu harusnya bisa kerja sama liga. Dalam arti begini, ketika klub itu lapor ke APPI surati klub 1, 2, ketika itu udah sampai ke APPI, go to federasi atau PT Liga, and then bilang, klub ini tunggak gaji, subsidi mereka potong, jangan kirim, Why not? Oke. Tunggu putusan dari NDRC. Okay. Ketika sudah ada putusan dari NDRC, dari NDRC ini sudah ada putusan, baru kita eksekusi. Eksekusi gimana? Itu kita surati ke liga. Setiap klub itu punya subsidi. Oke. Dan itu sudah ada beberapa klub yang seperti itu. Akhirnya subsidinya itu dikirim ke APPI. APPI yang kirim ke pemain. Seperti itu. Jadi tidak lagi dari liga ke klub subsidi itu, tapi dari liga ke APPI. Oke, berarti artinya sekarang APPI kerjasama with liga juga. Ya. Which is good. Ketika ada putusan NDRC itu. Tapi I know, Papa gini, NDRC itu, I mean, kenapa terlibat? Why not directly? Bro, FIFA punya DRC. FIFA yang punya? Ini langsung dari FIFA, bro. Oke. FIFA punya DRC. Oke. Pilot project FIFA bikin NDRC di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kasus di Indonesia. Parah. Sudah terlalu banyak. Kalau aku lapor klub yang utang aku 10-15 tahun yang lalu, bisa nggak cair? Aku tanya Presiden APPI gimana ini? Aduh, aku BU ini. Gue tanya balik sama lu. Ngapain tanya? Ayo tanya. Klubnya masih ada nggak? Ada, Papa. Ada. Aduh, mati kita. You know, kadang di Indonesia, they normalize OIN salary sampai yang tagih pun capek. Itu oke. Itu keempat. Kelima, last. What do you think about kota pemain asing yang jadi 11? Yeah, And then yang di line up 7 ya.
9. 9, 7 main. 7 main, 9. Iya. Too much. Iya. Gini, saya lebih melihat secara general. Oke. Kita mau dari sisi mana melihatnya? Ya. Oke. Oke. Kita mau menaikkan kualitas liga. Mhm. Kalau kita mau menaikkan kualitas liga, Mhm. kita harus datangkan pemain asing yang memang berkualitas. Betul. Bukan Betul. pemain asing yang, maaf, Kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Hmm. Itu satu. Kita lihat dari sisi lain lagi. Datangnya pemain asing, ini dengan regulasi yang ada sekarang, ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang pelatih tim nasional minta. Nasional. Tim nasional. Siapa ini? Patrick? No. U23 siapa? Van siapa? Dia minta begini? No. Ini bertolak belakang. Oh, oke. Opposite, bro. Oh, ya. Dia tolak kan? Dia tolak ini. Ya. It's too much. Iya. Kenapa? Karena akan mengurangi bermain untuk pemain lokal. And then you Dan- complain. And then masyarakat juga komplain bahwa kok pemain lokal nggak berkembang. Tapi di sisi lain banyak masyarakat bilang pemain lokal tidak berani bersaing. Nggak bisa. Bro, ketika kamu mau compare Mhm. sesuatu, Yes. core-nya harus sama dulu kita. Mhm. Oke. Pemain asing Mhm. datang ke sini. Mhm. Dulunya ketika dia kecil, dia punya lapangan, Mhm. akademi, fasilitas yang bagus, Oke. knowledge sepak bola yang bagus. Mhm. Terus kamu mau compare dengan pemain lokal yang quote and quote Mhm. di akademinya fasilitas saja sulit, Biasa aja. biasa aja. Knowledge sepak bolanya belum seperti di Eropa. Mhm. Terus kamu mau compare sekarang di sini, kita disuruh bersaing di sini. Mhm. Sementara core-nya aja udah Beda. beda. Bener nggak? Itu make sense. Coba. Makes sense, but in this case, I would say karena personally, aku kan dari Nigeria, right? I didn't play academy. Aku nggak, I play street football. Yep. Dan I think one thing Indonesia have in common with Nigeria adalah hal yang sama. Yeah. Street game. Yeah. Makanya Indonesia punya skill alami. Yep. You can see, kamu bisa lihat tiba-tiba muncul, like contoh, Rizky Ridho, Egy. Itu, I don't think this is product of academy. Mereka alami. Rizky Ridho akademi, bro. Academy. Persebaya. Egy? Egy di Ragunan. Okay, but my point adalah this, Brazil, Africa, Indonesia, mostly Thailand. You can see, mungkin dalam satu tim, kamu bisa lihat skill alami mungkin 3-4 orang yang special. Ya. Oke. Pemain asing ini yang kita bahas, yang datang ke Indonesia, bro, for sure, kalau mereka bagus, kamu bicara, they will not come here. Apalagi di usia muda. Yep. That's number one. Like you said, poin pertama aku ambil dari apa yang kamu kata. Yep. Kalau kita mau buat liga yang bagus, kalau mau quality liga bagus, ambil pemain asing yang sekaligus yang bagus. Dulu kan kita pernah gunakan sistem marquee player. So, but bukan 11 pemain. Too much, bro. I think over. And then, you know, mungkin aku bukan darah Indonesia, but I feel so sorry for masyarakat and then anak-anak muda Indonesia. Aku aja lihatnya sakit. You know, I don't know why these people don't see this. Like example, you said ada yang bilang karena pemain lokal kontraknya overpriced. Itu nanti bisa aku jawab. Katanya overpriced. Okay, I have my own pendapat. Okay, ada pemain lokal yang minta kontrak tinggi, ketika dia udah dapat itu, dia jadi malas. Bodo amat.
nggak peduli. Tapi kan itu case itu mungkin out of 10 mungkin 1 atau 2 maksimum. Bukan semua pemain. Yep. You know, but you cannot use karena 1, 2, 3 orang begitu and then you Akhirnya, judge semuanya. Nggak Yeah. bisa. Again, apakah lebih baik kasih uang itu ke asing daripada lokal? Greg, begini. Orang bilang bahwa pemain lokal tuh overpriced. Tapi ada marketnya. You work, pemain kerja keras buat punya value. Sekarang kalau pemain tim nasional, kita bicara pemain nasional. Ya. Sekarang kan pemain yang mahal itu kan biasanya pemain yang udah berlabel tim nasional. Timnas, betul. Wajar mereka mahal. Mhm. Karena kita selalu bermimpi ingin bermain di tim nasional. That's why I think impian setiap Impian siapapun pemain bola level timnas, and then Timnas. itu buat punya value yang lebih Punya baik. value yang lebih baik, Ya. yang lebih bagus. Ya. Ketika dia punya value lebih bagus, pasti price-nya akan naik dong. 100%. Dan itu kenapa kita kerja keras. Yes. Dan saya tidak setuju dengan apa yang orang bilang overpriced. Mhm. Dan sekarang kalau dia overpriced, toh masih ada tim yang mau nampung dia. For me ya, ideally 7 pemain asing, 5 di lapangan, 5 asing, 5 lokal. I think itu udah sangat-sangat balance. Seperti kapan ya, Greg? 2 tahun, 3 tahun lalu masih seperti itu. 5. Yeah. Like 5, you know why I say 7. So artinya, let's say if pemain asing ada yang cedera, kamu masih punya cadangan 2. Okay, Yes. it's okay, acceptable. But when you do 11, 9 masuk lineup, 7 starting, you know sisanya apa? 3. And then you ada di liga juga yang namanya Onda 23 ya? Iya, U22. U22. What in the is on the 22 you have to start karena kamu umur 22? What is the point of having league here in Indonesia kalau bukan buat bentuk next generation atau ciptakan timnas yang menjanjikan buat ke depan? What's the point? I don't know, bro. Alasan apapun, I mean, this is not good. It's not looking good. Ini Indonesia 280 mil people. And then you trying to tell me, kamu tahu berapa pemain yang out of job karena begini? Banyak sekali, bro. Banyak banget. It's sad to see. So, you bentuk liga to bring foreigners and then you kick your own people out. And you flexing dengan alasan yang gak jelas. Kalau kamu lihat pemain, misalkan ada pemain yang overpriced, menurut kamu dia nggak pantas, you udah evaluate and then kick him out. Yep. Simple, case closed. Pemain mahal, worth it, kerja keras, bertahan. Hapuskan apa yang lokal, asing, but about asing, for me, ideally 7 max. Seperti yang kamu bilang tadi, kalau overpriced tidak memberikan kontribusi, kick out. This is professional, bro. Simple. And then football itu, sepak bola itu nggak bisa bohong. Yeah. Kalau ketika pemain klub lain lihat pemain lokal, ya mereka semua incar, and then lihat, aduh, kok malas, kok nggak jarang main di sini, pasti udah ada tanda tanya. Yeah. And then komunikasi yang kalian lakukan apa sebelum beli pemain ini, kalian pasti tanya dong, kenapa pemain ini jarang main? Yeah. Apakah kalah bersaing atau ada masalah lain? Ya, klub itu pasti atau injured, klub itu akan kasih tahu. Jadi kamu mau beli itu resiko kamu. Mau beli dengan nilai tinggi itu resiko kamu. Yeah. But don't deprive other players hard work mereka. Karena itu dampaknya di pemain-pemain lain yang kerja keras. Yeah. Agree. You know, so saya juga sekarang dalam posisi yang kebetulan saya punya anak laki-laki. sama 2. Ya.
kadang berpikir melihat anak-anak akademi-akademi yang umur 10, 15, mau kemana mereka nantinya? Mau kemana? That's me. Yeah. I ask myself this every day. Mau kemana mereka? Mau kemana? Sorry, Greg. Liga, kamu udah tahu regulasi seperti ini. Betul. Maaf. Mhm. Tim nasional, Mhm. kondisinya sekarang sama seperti ini. Sama. Ya. Same. Makanya saya bilang, mau kemana mereka nantinya? Setiap tahun, hanya di Indonesia, I see every year, regulasinya berubah. Always change. Always. Always. So, walaupun kamu punya club, Not you from, cannot bro. make plan. You cannot make plan for Yep. next season. Because you don't know what's gonna happen. Yep. Karena bisa tiba-tiba next season, Liga, kamu ingat dulu zaman kita, tiba-tiba next season, tanpa pemain asing. 2, 3. Iya. Itu benar itu. Every year. We have to have stability. 5 years. Iya, kita harus punya plan untuk 5 tahun depan. 5 tahun ke depan. And then you say, aturan ini 7 pemain asing, kita akan pakai ini 5 tahun depan. Jadi, kalau kita mau bahas bisnis pun di sepak bola, itu bisa masuk. Yes. Itu nanti akhirnya saling bersangkutan, saling berkesinambungan, Greg. Karena makanya gara-gara begini, kadang klub-klub juga mau ganti pemain, kamu udah kontrak ini 2 tahun, tiba-tiba regulasinya berubah, kamu udah ikat kontrak, kamu harus settle ini. Akhirnya apa? Over. Klub ketika regulasi itu bisa 5-10 tahun akan seperti itu, klub akan bisa berpikir untuk berinvestasi jangka panjang. Yes. Oh, oke. Gue regulasinya sekarang pakai 7 asing. Yes. Atau pakai 5 asing. Oke. Budgetnya sekian. Jadi mereka tuh udah punya gambaran untuk investasi sampai 10 tahun atau 5-10 tahun ke depan. I think it's time for people who live through football, who really, really love football, who understand football, have to manage. Yeah. It's time. Because I don't know, stop using football as a place for you to come and, or if you want to really, really help improve football, do it. Tulus. Yeah. Jangan ada kepentingan gitu loh. You know? Yeah. Anyway, kita bahas timnas dikit, Papa. Oke. Menurut kamu gimana sekarang kiper timnas? Ada Martin Pes, ada Emil, and then ada apalagi ada Hernando, Nadio. ada Nadio. Apa dampak mereka yang pemain turunan ini buat Hari dan Nadio? Iya, Paes. Kamu masih ikut kan? Di mana? Timnas masih. Dulu. Zaman Om dulu. Iya. Adanya Emil, adanya Paes itu membuat Nadio dan Hernando bisa belajar. Karena mereka bermain di top level. Top level, betul. Si Emil bermain di Serie A. Paes bermain di MLS. Bukan liga yang atau bukan sebuah pertandingan di sana itu pasti luar biasa. Betul. Pressure-nya luar biasa, pertandingan luar biasa, dan lawannya juga pasti luar biasa. Ya pasti mereka akan banyak belajar dari Emil dan Paes. Tapi saya berharap bukan hanya belajar, tapi bisa bersaing. Nggak bisa. I don't think so. Why? Because you have number 1, Paes, and then you have Emil. You have two. Kalau satu orang bisa. Ya. Dengan 2, you already know that. Oke, kalau ini nggak bagus ini. Kalau ini nggak bagus ini. Kapan aku? Walaupun itulah. Wait. Itulah yang aku rasakan di 2010 Persija. But no. Kamu rasakan itu with lokal juga. Yeah. And then mereka
waktu itu mereka lebih tua Ya. dan lebih pengalaman. Yep. Kamu masih muda. Yep. Prime time kiper itu di umur 30 ke atas, masih bisa sampai 40, betul? You know, but again, like with them, the situation adalah, yaudah kita support aja. Yang penting aku dipanggil timnas. Ya. Kapan momentumnya? Sulit. Exactly. Sulit sekarang. Sulit sekali kira-kira. Sangat sulit. Aduh, oke guys, ini sangat menarik. Kalau kita lanjut, I think Oh, ini kita bisa sama besok. bisa. So, I will call it a day. Terima kasih Papa udah singgah waktu untuk datang ke sini and then bincang sama saya dan masyarakat Indonesia. Thank you very much. I know it's not easy, apalagi liga jalan, and then so many things, harus latihan, recovery, urus bisnis, urus keluarga, anak, and then kamu singgah waktu untuk kesini. Terima kasih. Dan terakhir sebelum kita keluar ada kata-kata buat supporter Indonesia yang nonton ini. Ya, pesan saya untuk para supporter Indonesia adalah sepak bola ini untuk menyatukan kita semua. Jangan sampai fanatisme itu pada akhirnya memecah belah kita. Yes. Karena satu tujuan kita ingin sepak bola Indonesia ini maju. Yes. Dan juga tim nasional kita menjadi lebih baik. Amin. Exactly. Makasih Papa. Oke guys, terima kasih sudah nonton episode kali ini lagi, and then dukung sepak bola Indonesia dengan kasih komen positif. Kalau nggak ada mau bicara apa-apa yang bisa buat sepak bola Indonesia maju, mending diem. Talk nothing but the truth, only on Greg on the Talk. Thank you guys.